Coba kalian bayangkan, apa yang terjadi setelah semua orang pergi? Setelah taburan bunga layu, setelah tanah yang basah kembali kering, setelah semua tangis dihentikan, kita selalu mengira kematian adalah akhir dari segalanya. Padahal, kematian hanyalah awal dari sebuah proses. Awal dari pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Selamat datang kembali di Saidna Voice, tempat di mana tirai antara dunia kita dan dunia mereka terkadang terbuka, dan kita semua berani mengintip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan merenung, bukan sekadar mendengarkan cerita. Kita akan menyelami kisah yang terjadi sesaat setelah jasad dikuburkan. Percayalah, saat itu hening bukan berarti sunyi. Aku adalah seorang penjaga makam dan aku sudah sering melihat. Namaku Sumardi, tapi biasa dipanggil Pak Mardi. Aku berusia 52 tahun. Melihat bagaimana kerumunan yang ramai itu perlahan menciut. Dari ratusan menjadi puluhan, lalu tinggal 3-4 orang yang masih sibuk merapikan nisan. Sampai akhirnya, tiada sama sekali. Yang tersisa hanya aku. Aku dan gundukan tanah merah yang masih mengeluarkan bau anyir. Aroma tanah basah yang dingin, bercampur wangi kembang 7 rupa. Bau yang selalu mengingatkanku pada satu hal. Akhir dari sebuah kisah. Dingin. Seharusnya dingin, tapi malam itu ada yang aneh. Udara di sekitar makam baru itu tiba-tiba hangat dan berat. Aku merasakan ada tekanan. Seperti ruangan ini terlalu kecil untuk bernafas. Mataku tak lepas dari gundukan itu. Aku membayangkan, di bawah sana, di ruangan yang sempit, si mayat baru saja dibiarkan sendirian. Sendiri, gelap, dan mulai kedinginan. Oh, betapa mengerikannya kesendirian yang mematikan itu. Kemudian, aku mendengarnya. Awalnya aku pikir itu angin. Desahan samar yang datang dari tanah. Bukan teriakan, bukan rintihan. Hanya, tolong, tolong. Aku bergegas pergi. Lari menjauh dari tempat sialan ini. Tapi, kakiku terasa terikat. Tertambat oleh rasa ingin tahu yang lebih mencekam daripada rasa takut. Aku harus tahu. Suara siapa itu? 7 langkah. Itulah batas terakhir. Semua orang tahu itu. Tapi malam itu, aku yang sendirian. Aku yang menjaga. Aku yang justru mendengar langkah itu. Bukan langkah pergi, pemirsa. Melainkan langkah datang. Hening. Semuanya hening. Tapi udara di punggungku dingin. Sedingin kain kafan yang basah. Aku yakin, sangat yakin, ada yang berdiri di sana. Dia menungguku. Menunggu aku berbalik dan melihat. Aku paksa diriku menoleh. Dan benar saja, di atas gundukan tanah basah itu ada bayangan. Lebih hitam dari malam. Lebih diam dari batu nisan. Itu sosok si mayat. Dia adalah orang yang dikenal licik semasa hidupnya. Memakan hak orang lain. Membunuh masa depan orang demi keuntungan sesaat. Aku melihat matanya. Mata yang penuh penyesalan. Penuh kemarahan pada dirinya sendiri. Kenapa kau kembali? Kenapa kau tidak tenang? Kau sudah tak punya lagi masker, kawan. Di sini,
Di tempat sepi ini, kau hanyalah seonggok daging yang dituntut pertanggungjawaban. Teriakan dan kemarahan itu semua tertahan di tenggorokannya. Dia tak bisa bicara. Dia hanya bisa meratap dalam diam. Tiba-tiba, tanah di bawahku bergetar. Suara berat seperti gerbang yang dibuka dari dalam. Suara membanting. Itu bukan suara liang lahat biasa. Itu adalah pintu barzah. Pintu alam penantian yang baru saja terbuka untuknya. Di saat itu, aku mengerti. Sesaat setelah jasad dikuburkan adalah saat paling mengerikan. Saat di mana malaikat mulai bertanya. Dan aku menyaksikan kegelapan pertanyaannya. Aku tidak hanya mendengar desahan voicemail. Aku sekarang mendengar ratapan. Bukan suara karena dicambuk, tapi suara penyesalan yang mendalam. Jeritan yang tiba-tiba terputus. Itu adalah jeritan karena sadar bahwa kesempatan telah habis. Semua yang aku dengar adalah pelajaran untukku. Aku menyadari tidak ada harta, jabatan atau kekuasaan yang bisa menunda sedetik pun proses ini. Tidak ada. Makam ini adalah cermin kehidupanku. Aku melihat diriku sendiri. Si tukang tunda. Si pelupa amal. Si pengejar dunia. Berdiri di sana. Di gundukan tanah itu. Kemudian, azan subuh berkumandang. Dan semua suara mencekam itu menghilang. Tanah kembali hening. Aku merasa mendapatkan kesempatan kedua untuk mengubah hidupku. Momen di mana aku diingatkan bahwa kematian tak pernah kenal usia, jabatan, atau kekayaan. Sesaat setelah jasad dikuburkan adalah pengingat paling keras, pemirsa, bahwa penyesalan tak akan pernah ada di awal. Kita hidup dalam perlombaan dan garis akhir itu ada di bawah gundukan tanah sepi. Kehidupan ini hanya pinjaman. Kita sibuk menimbun dunia padahal yang kita bawa adalah amal. Jangan biarkan 7 langkah kepergian menjadi awal dari penyesalan abadi. Berbuat baiklah sebelum kesempatan itu ditutup oleh gundukan tanah. Terima kasih sudah menemani Setna merenung malam ini. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diingatkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Setna Voice agar kita terus berbagi hikmah dari kisah-kisah mencekam ini. Sampai jumpa di malam penuh renungan berikutnya. Saya Setna pamit undur diri. Bila ada kesalahan kata atau penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.